kita akan ketemu di kelas praktikum ya. Jadi kita hari ini mau mengulang sebentar, teman-teman, apa sih selama ini kita mau belajar pada satu semester ini, kita tujuannya apa, kita mau memeriksa apa, dan teman-teman bahwa materi ini tuh terkait dengan pemeriksaan hemostasis yang akan kamu nanti periksa di setelah UTS ya. Jadi ada pemeriksaan hemostasis primer, sekunder, ada pemeriksaan hemostasis tersier, dan kita mengawali bahwa kalau biasanya kita cerita hemostasis itu adalah untuk menghentikan perdarahan, maka pada hari ini kita juga belajar bahwa hemostasis itu dikaitkan juga dengan bagaimana usaha tubuh, fisiologis tubuh, menjaga bahwa darah itu tetap mengalir dalam pembuluh darah. Jadi apa saja faktor-faktornya? Mungkin teman-teman masih ingat ada pembuluh darah, ada trombosit, dan kemudian ada faktor pembekuan darah ya. Kalau kemarin teman-teman sudah belajar juga tentang pemeriksaan pendahuluannya, misalnya menggunakan hematologi analyzer, pemeriksaan jumlah trombosit, kemudian nanti ada pemeriksaan mungkin dengan rampelit, kemudian ada pemeriksaan agregasi trombosit, ada pemeriksaan retraksi bekuan, dan teman-teman juga kemarin sudah dikenalkan dengan pemeriksaan terkait dengan faktor-faktor pembekuan. Seperti ada faktor berapa kemarin, ada faktor 1, 2, sampai 13. Ada pemeriksaannya nanti kita belajar di KD3 atau KD4, ada PT dan APTT. Ada di dimer, ada pemeriksaan fibrinogen. Jadi teman-teman kita sudah tahu bahwa kenapa hemostasis harus dibuat seimbang. Kalau ada perdarahan harus dihentikan, kalau tidak ada perdarahan tidak berarti tubuh itu kemudian ada bekuan ya. Jadi dipastikan bahwa darah itu sudah juga tetap bisa mengalir di dalam lancar di dalam pembuluh darah besar maupun pembuluh darah kecil. Nah, teman-teman sebetulnya keseimbangan itu ada di mana? Jadi seperti kita pelajari kalau ada faktor pembekuan darah, teman-teman juga sudah belajar bahwa di dalam tubuh kita itu ada antikoagulan ya. Kemarin kita sudah belajar ada antikoagulan yang alami di dalam tubuh kita, mungkin bisa disebutkan, ada yang bisa. Jadi Heparin. bagus sekali, heparin. Ini siapa yang bicara ya? Barusan menjawab. Ini saya melihat tidak terlihat ini. Siapa yang barusan Saya, Bu. menjawab? Oh, Kiki, oke, Ki. Betul, heparin salah satunya. Jadi bukan EDTA ya, teman-teman, karena kita darah kita itu adanya heparin. Kalau EDTA adanya di tabung vakum ya, ada di laboratorium. Nah, bagaimana selain ada tadi disebutkan heparin yang bekerja sebagai anti trombin, nah kita juga punya ada protein C, ada protein S, dan yang lain-lain. Jadi tubuh itu buat kontrol, buat keseimbangan, jangan ada pembekuan yang berlebihan atau malah pembekuannya juga kurang. Jadi prinsipnya ada yang kita sebut dengan pro-clotting dan ada yang kita sebut dengan anti-clotting. Jadi kalau pro-clotting, jadi pro pembekuan, dia akan mendukung dalam membentuk bekuan. Anti-clotting dia berusaha mengontrol supaya apa? Supaya bekuannya tetap tidak berlebihan. Nah, kita bisa melihat di sini ada beberapa ya yang terkait dengan clot lysis ya atau usaha penghambatan dari bentukan bekuan yang berlebihan. Ada plasmin ya, pastinya kemarin kita sudah belajar di kelasnya fibrinolisis, plasminogen menjadi plasmin, kemudian kita ada antitrombin 3, kemudian kita ada protein C dan protein S, kita punya TPA, ada tapi juga TFPA. Jadi ada inhibitor dari tisu faktor eh, faktor untuk menginhibisi supaya juga tidak berlebihan. Ya, jadi ini usaha protrombotik dan satu lagi antitrombotik. Ya, kalau ada hemostasis, trombosis, ini berarti upaya tubuh itu ada ketidakseimbangan. Ya, jadi harusnya dibuat normal. Kalau berlebihan protrombotiknya maka terjadilah trombosis. Tapi kalau di satu sisi ini ada upaya antitrombotik, bagaimana caranya? Upayanya tubuh adalah dengan fibrinolisis. Supaya apa? Supaya tadi darahnya tidak membeku berlebihan. Nah,
Misalnya contoh nih, kita melihat pada pasien diabetes, orang normal begini ya, tapi pada orang diabetes yang terjadi adalah hemostasis ya, tadi ya, bekuan tadi itu menjadi lebih berlebihan. Sehingga apa? Sehingga pada pasien-pasien diabetes, meskipun upaya tadi tubuh membentuk fibrinolisis, tetapi karena bekuannya semakin banyak, maka pasien-pasien diabetes itu sedikit berbahaya terjadi resiko dari trombosis. Nah, teman-teman sekarang dari tadi ngomongin trombosis, itu apa sih trombosis? Jadi teman-teman kalau ngeliatin bekuan di dalam tabung di laboratorium, kamu melihat sebuah komponen darah yang kemudian kamu diamkan tanpa antikoagulan membeku. Harusnya kalau di dalam darah yang normal ya, jadi in vivo, maka darah itu tidak akan membeku begitu saja. Ya, jadi kalau ada massa abnormal tapi di dalam sistem peredaran darah dan itu terbentuk dari komponen darah pastinya ya, massa itu disebut dengan trombus. Dan kalau dia dari trombus itu tadi bekuan, kemudian mungkin karena gerakan atau aktivitas fisik yang berlebihan, ya, kemudian jantung juga bergerak, berdetak lebih cepat, maka kadang trombus itu bisa lepas ya. Kalau lepas namanya kita sebut dengan emboli atau embolus. Nah, teman-teman, makanya ini sering menjelaskan kenapa pada pasien-pasien ada kejadian, lagi kejar bola, lagi menyanyi bergembira, tiba-tiba jatuh, ya, jatuh kemudian berikutnya tiba-tiba dinyatakan meninggal. Atau misalnya cerita paling dekat itu kemarin ya, pas ceritanya Pak Ganjar lagi kampanye waktu itu ya, Pak Semar yang ada di belakangnya tiba-tiba jatuh. Nah, ini tadi yang kita sebut dengan embolus. Jadi embolus itu adalah trombus yang jalan-jalan, yang lepas, yang lari-lari, bisa beredar di dalam peredaran darah. Nah, pada saat dia emboli tadi itu lepas, dia memasuki peredaran darah yang pembuluh darahnya lebih kecil, maka dia menyumbat. Kalau sudah menyumbat, maka kamu bisa membayangkan. Jadi kalau tersumbat misalnya pada gambar ini, yang tersumbat di daerah otak, maka yang terjadi adalah stroke, ya. Jadi kalau menyumbatnya di pembuluh darah jantung, terjadinya penyakit jantung koroner seperti kita lihat pada video ya. Nah, trombosis penyebab utama cacat dan kematian. Jadi ini yang kita takutkan. Jadi bukan hanya pada saat kondisi akut, tetapi pasca serangan itu bisa menyebabkan kecacatan, ya. Jadi ini kita perhatikan. Jadi ini bayangan kalau tadi mungkin bisa ada pada arteri, ini juga bisa pada vena. Jadi teman-teman ini gambaran vena pembuluh darah kaki ya, betis ya. Jadi sering kita temukan apa di sini biasanya yang gede-gede itu besar-besar, kemudian jendul-jendul, namanya apa? Ada yang tahu atau ada yang menderita? Mungkin orang Varises, tua. Bu. Bagus, Lukman. Ya, varises namanya. Nah, varises ini tuh sebetulnya apa toh? Varises ini sebetulnya itu salah satunya tanda perlemahan dari pembuluh darah. Nah, dengan adanya perlemahan tadi ya, perlemahan dari pembuluh darah vena ini, dan di sini kan sebetulnya ada klep-klep ya. Nah, ada klep-klep begini. Nah, klep-klepnya ini juga lemah. Jadi harusnya aliran darah yang lancar ya seperti ini. Tapi karena terbentuk trombus, nah ini ya misalnya trombus ya, terbentuk trombus ya, mungkin karena kerusakan dinding, itu mungkin bisa karena hipertensi, karena juga mungkin tidak pernah jalan-jalan, sedentary lifestyle, didukung juga nanti dengan diabetes ya, maka terbentuk gumpalan seperti ini. Nah, kalau gumpalan ini kemudian berlebihan, maka dia bisa menyumbat. Dan yang terjadi pasiennya ini kita sebut dengan deep vein thrombosis. Ini kan ada deep vein, ada trombusnya, deep vein thrombosis ya. Jadi, nah sekarang ceritanya dari yang ini tadi pun, ini juga kadang yang trombosis tadi bisa lepas. Cuil ya, cuil itu lepas ya. Jadi ada lepasan yang seperti ini dan kemudian yang terjadi adalah ini bisa memasuki aliran darah ke paru, ini yang kita takutkan ya. Jadi kita juga mengenal ada white thrombus dan red thrombus ya, teman-teman, ada yang putih, ada yang merah. Kalau yang merah pastinya dia dari fibrin dan eritrosit merah ya. Kalau white terbentuk dari
trombosit ya. Jadi letaknya juga beda. Biasanya pada vena ini adalah karena aliran darah yang stasis, yang duduk-duduk tadi ya, bendung, kelamaan duduk. Sering ya pasien-pasien tuh datang itu turun dari pesawat. Dari pesawat turunnya karena pasiennya perjalanan luar negeri, perjalanan lebih dari 12 jam di dalam pesawat dan tidak ada apa namanya istilahnya olahraga, tidak ada gerakan kaki ya. Jadi makanya kenapa ada gerakan kaki untuk selama perjalanan yang lama dan seterusnya, khususnya untuk pasien-pasien dengan lansia ya. Karena juga apa namanya juga tadi faktor kelemahan dari vena sendiri ya. Dan aliran darah yang nggak lancar tadi ternyata membentuk trombus. Bagaimana dengan yang white trombus? Biasanya malah pada aliran darah cepat yang kita tadi ya biasanya kadang dari lepasan apa sih? Dari lepasan plak-plak aterosklerosis ya. Tadi di video sudah disebutkan ya. Dan kemudian dia memicu trombosit untuk membentuk trombus ya. Juga ada bentukan yang fix. Nah, teman-teman, sekarang siapa yang mau menjelaskan mungkin? Sebetulnya kalau mau diceritakan ya, jadi pembentukan trombus ini ada triad of Virchow, jadi ada 3 hal. Jadi kelainan dinding pembuluh darah, kemudian perubahan aliran darah, dan perubahan daya beku darah. Coba siapa yang mungkin mau menjelaskan, membantu menjelaskan. Menurutmu gimana sih kok orang itu bisa terbentuk trombus, kok bisa ada bekuan di dalam apa namanya di dalam pembuluh darah? Apakah karena kelainan dindingnya? Apakah karena aliran darahnya? Ataukah karena daya beku darah? Teman-teman mungkin bisa mencoba menceritakan, menganalogikan dengan mungkin peristiwa harian atau peristiwa di laboratorium. Monggo, silakan. Siapa yang mau mencoba? Jadi setelah kita belajar banyak ya, faktor koagulasi, ada kita bilang disfungsi endotel, kita cerita tentang tadi ya, jadi ada orang yang duduk sekian lama, kok bisa terbentuk trombus? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Atau saya panggil nih? Masa harus dipanggil? Mungkin mau. Ayo, Mandi. Baik, siapa mau? Coba boleh share. Ini menjelaskan versi sendiri kah Bu atau gimana? Boleh, boleh. Cerita apapun, boleh, boleh. Silakan. Boleh, sepenangkapanmu. Yang perubahan daya beku darah Bu. Boleh, salah satu boleh, boleh. Ya, kan kemarin pas tugas apa ya yang merangkum UKAD 1 itu kan kebetulan saya ngambil judul yang terkait dengan pembukaan darah pada ibu yang mau melahirkan. Itu saya ada dapat materi di mana apa ya? Sebenarnya itu masuk ke ranah kedokteran tentang pemilihan metode anestesi pada saat pemilihan metode melahirkan. Itu apa ya? Itu ternyata kalau ibu hamil itu ada faktor 12 kalau nggak salah itu faktor 12 itu banyak banget selama masa kehamilan dari trimester 1, 2, 3 menjelang menjelang hari H melahirkan itu meningkat terus karena tujuannya untuk menghentikan pendarahan setelah saat melahirkan. Nah, ternyata kalau orang yang mau memilih metode sesar bedah melahirkan secara sesar itu ada banyak pertimbangannya, salah satunya gimana sih daya beku darah atau faktor 12 yang dimiliki oleh si pasien karena penggunaan pemilihan metode secara sesar itu nggak bisa langsung dilakukan gitu aja asal pasiennya mau nggak, ternyata karena ini harus mempertimbangkan faktor pembekuan darahnya itu. Terus apalagi ya? Saya lupa sih Bu, soalnya terlalu banyak sih ada penjelasannya faktor-faktor penentu pemilihannya. Tapi yang paling saya ingat itu ini salah satunya faktor 12 itu ada banyak atau enggak pada ibu hamil tersebut gitu Bu.
sharing ya, Alfitra ya. Terima kasih buat sharingnya. Teman-teman betul sekali apa yang disampaikan Fitra tadi ya. Jadi pada pasien dengan kehamilan ini ada resiko resiko tadi kaitannya dengan hiperkoagulopati. Pasien-pasien juga dengan menggunakan kontrasepsi hormonal, ada KB, suntik KB, kemudian pil KB. Itu kan juga hormonnya dibuat tinggi. Seperti pada kehamilan itu kan hormonnya menjadi tinggi, ya, hormon estrogen progesteron. Maka itu juga ada perubahan pada daya beku darah. Selain iya sih, mungkin bisa dibantu ya, ini suaranya siapa. Nah, selain itu teman-teman kita juga bisa melihat ibu-ibu itu dengan kondisi perut yang sangat besar ya, itu juga ternyata juga ada perubahan aliran darah. Selain tadi ada perubahan daya beku darah. Nah, tadi kalau ada daya beku darahnya meningkat, tadi seperti misalnya yang diceritakan sama Alfitra, jadi ada kelebihan dari faktor 12 ya karena pengaruh hormonal, maka ingat ya faktor 12 masuknya ke intrinsik ya. Jadi kalau ada cetusan sedikit saja ya baik itu misalnya kerusakan dari endotel ya ataukah karena tadi perubahan aliran darah ataukah ada kelemahan di pembuluh-pembuluh darah vena tadi ya kaki, maka yang terjadi adalah apa? Resikonya untuk terbentuk trombus semakin besar. Nah, ini resiko tadi terkait dengan tadi apakah selama tadi pemilihan operasi ya memastikan dari anestesinya maupun tindakannya mungkin itu yang harus diperhatikan. Tapi mungkin lebih detail kita tidak masuk ke ranah itu, tetapi nice sharing dari Alfitra ya. Nah, teman-teman juga seperti tadi ceritanya Fitra, ada yang mau cerita mungkin di kelainan dinding pembuluh darahnya? Teman-teman ini kaitannya sama rokok. Nah, ada mungkin yang mau menceritakan kenapa rokok itu di dalam flyer-flyernya ditulis apa hati-hati apa ya? Saya kok nggak ngamati ya. Jadi lebih detailnya itu eh, dengan merokok itu bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, penyakit stroke, impotensi dan seterusnya. Nah, kenapa? Teman-teman mungkin bisa ada yang mau berbagi terkait dengan apa itu pengaruh rokok terhadap kaitannya dengan trombus, mungkin dengan kelainan dinding pembuluh darah, ataupun yang lain. Monggo, silakan siapa yang mau sharing. Yang merokok juga boleh sharing ya, tidak menutup kemungkinan yang merokok meskipun belum bisa berhenti, tapi Ini sudah. Baik, siapa yang mau sharing? Silakan. Silakan. Ada yang mau sharing? Budi mungkin? Silakan yang mau sharing siapa? Glo ada di mana Glo? Franciscus Bu. Baik, siap. Terima kasih. Ayo silakan diceritakan. Lewat lewat HP-nya Lukman Bu. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Boleh, Ini silakan. soalnya kan di dalam rokok itu mengandung apa nikotin sama berbagai macam zat kimia berbahaya kan Bu. Betul. Terus? Nah, terus kalau orang merokok kan berpengaruh pada paru-parunya dia. Terus kalau apa hubungannya paru-paru sama jantung itu kan paru-paru itu tempat pertukaran O2 sama CO2. Terus jantung itu mengalirkan darah ke seluruh tubuh untuk mengantarkan O2. Jadi untuk orang merokok tuh biasanya ini bisa ada kelainan pada paru-parunya dia, sistem pernapasan, sehingga berpengaruh pada zat O2 yang diantar oleh darah, Bu. Sama ini, kayak saya biasa lihat teman-temannya saya tuh yang merokok mengalami perubahan dari segi napas sama ketahanan tubuh, Bu. Itu ya, Bu. Maksudnya gimana nih? Kalau dari ketahanan tubuh sama apa tadi? Ya, Bu. Perubahan yang terakhir tadi kamu ceritakan ketahanan tubuh dan Ini kan ini tentang orang yang merokok tuh biasanya ada perubahan dari kerja fisiknya dia, Bu. Mhm. Jadi Bisa lebih mudah lelah. mudah Biasanya lelah. yang paling menonjol itu mudah lelah. Oke, oke. Nice. Saya malah menangkap eh, yang disampaikan sama Sandro ya.
Ya, Franciscus Chandru ya. Suara saya kok bergema? Oke. Iya, Bu. Iya, suaranya bergema ya. Oke. Jadi tadi saya malah menangkap yang berbeda nih sama dari apa yang disampaikan Chandru ya. Jadi kalau tadi dia melihat bahwa rokok itu tadi mengganggu apa namanya kaitannya dengan paru-paru ya, terus paru-parunya sedikit rusak, sedangkan paru-parunya itu tadi kaitannya dengan pertukaran oksigen, maka akibatnya oksigenasi di dalam jaringan itu juga akan menurun. Itu mungkin persepsi saya dan tadi yang disampaikan. Bagus itu, ide yang bagus juga. Karena apa? Betul yang disampaikan sama Chandro tadi, jadi sel itu hidup tuh salah satunya karena oksigen. Termasuk adalah sel-sel yang mendukung pembuluh darah. Ya. Dan yang kedua, pada yang disebutkan tadi bahan-bahan aktif dari rokok itu ternyata dia memang menyebabkan radikal bebas yang lebih banyak. Ya, jadi tubuh kita itu kalau oksigenasi itu juga melepas juga ROS ya, tapi dengan adanya rokok ini tadi dia menyebabkan radikal bebasnya jumlahnya berlebihan. Nah, kalau ini tidak diantisipasi misalnya dengan apa tadi, misalnya dengan memakan banyak antioksidan, misalnya suplemen atau sayur berbuah dan seterusnya, maka yang terjadi adalah pembuluh darah pun bisa menjadi rusak karena adanya radikal bebas ini. Nah, kerusakan dari dinding pembuluh darah ini, ya, yang kita sebut dengan disfungsi endotel ya, jadi asumsinya pembuluh darahnya itu jadi kayak rusak, kayak terluka begitu ya. Maka yang terlepas di sini, maka apa yang terjadi itu akan memicu bentukan dari trombus, ya. Dan kalau sudah terbentuk picuan dari bentukan trombus, akibatnya yang terjadi apa? Ya akibatnya dilanjutkan tadi akan terbentuk trombus betulan dan itu tadi tinggal tergantung di mana. Kalau di masalahnya ada di kelamin laki-laki menyebabkan impotensi, kalau masalahnya nanti timbul di otak maka dia akan menyebabkan apa? Stroke, penyakit jantung koroner pada jantung, gitu ya. Jadi ini sudah terjawab semua ya, ada perubahan aliran darah, daya beku darah, kemudian dini pembuluh darah. Terima kasih buat sharingnya. Kita lanjut ya. Jadi ini ya teman-teman tadi gambarannya. Jadi ada endothelial cell dysfunction atau injury, adanya tadi hiperkoagulasi, tadi misalnya ceritakan Fitra tadi faktor 12, ataupun tadi cerita bahwa pasien habis naik pesawat lebih dari 12 jam. Nah, ini ketiga hal ini yang menyebabkan dari trombus itu sendiri. Nah, kalau mau lebih detailnya, nah ini teman-teman ternyata pada proses trauma atau surgery sendiri, ini sebetulnya juga bisa pembuluh darah itu terjadi injury. Ini teman-teman bisa menyaksikan pada pasien-pasien di mana dilakukan operasi abdomen ya, operasi perut ya kebetulan misalnya pasiennya perutnya ini juga pasiennya dengan obesitas, maka ini juga resiko ya. Resiko adanya terbentuknya trombus dan ini bisa menyebabkan emboli paru yang demikian kegawatan yang bisa mengancam nyawa. Demikian juga ini ada penyakit yang kita sebut dengan aterosklerosis yang ini digalak-galakkan ya kaitannya dengan apa tadi misalnya hiperkolesterol ya trigliserid tetapi juga diabetes tadi juga dengan kadar gula yang tinggi dan seterusnya dan salah satunya chemical irritation ya bisa disebabkan tadi karena nikotin dan teman-teman yang lain dari kandungan rokok. Kemudian circulatory stasis tadi ya, misalnya contoh ada varicose vein tadi ya, varises, kemudian juga karena kehamilan misalnya gede gitu ya, atau karena juga obesitas misalnya. Demikian juga bagaimana di sini ada hiperkoagulasinya bisa disebabkan oleh misalnya tadi estrogen terapi pada pasien-pasien dengan menggunakan pil KB atau pasien-pasien dengan kehamilan dan bahkan peripartum. Jadi setelah periode kehamilan itu masih juga resiko tinggi. Selain itu juga ada yang kita sebut dengan trombofilia, sepsis, dan lain-lain ya. Nah, perubahan aliran darah pada arteri dan vena, ya ini misalnya pada vena pada katup tadi seperti Ibu ceritakan, ya. Tapi di satu sisi pada arteri sendiri pada orifisium atau daerah percabangan. Jadi daya hemodinamik yang kencang bisa menyebabkan kerusakan endotel. Jadi kalau dari videonya yang tadi kita putar, jadi kadang sudah terbentuk aterosklerosis yang sekian lama dan kemudian pada saat kita ada detak jantung olahraga berlebihan, kemudian itu trombus tadi itu dia lepas. Nah, kerusakan yang lepas tadi itu membuat luka kan.
luka di pembuluh darah, luka pada endotel. Nah, itu akan mendatangkan si trombosit ya, mendatangkan si trombosit. Makanya tadi yang di arteri biasanya bentuknya adalah white thrombus atau red thrombus tadi yang arteri, masih ingat? Siapa yang ingat? Mungkin arteri tadi white thrombus atau red thrombus? White thrombus. White thrombus, Bu. White thrombus. Nice. Dwi ya yang jawab ya. Oke. Terima kasih masih mengingat ya tadi ya. Oke, terus berikutnya teman-teman sekarang kita lihat kecepatan aliran darah ini dipengaruhi viskositas darah. Viskositas itu kekentalan darah. Teman-teman, kalau kita sudah mengenal kata hematokrit, kita juga tahu eritrosit ya, ada size, shape, and staining. Jadi teman-teman sudah ngerti bahwa eritrosit itu apa? Eritrosit bentuknya bulat bikonkav. Kalau ada bentuk-bentuk yang aneh, misalnya pada anemia sel sabit bentuknya kayak bulan sabit, maka eritrosit ini yang berubah bentuk seperti itu tuh malah membuat apa? Membuat gampang terbentuknya trombus. Nilai hematokrit yang terlalu tinggi. Jadi kenapa sih pada pasien-pasien polisitemia, pada pasien-pasien dengan hematokrit atau HB di atas misalnya 17 begitu ya, itu harus dilakukan flebotomi. Kenapa? Supaya ini tadi kaitannya dengan viskositas darah, supaya diturunkan, supaya tidak terjadi resiko bentukan trombus. Demikian juga ada di sini kadar fibrinogen dan protein bermolekul besar. Teman-teman, ini fibrinogen ini yang kita pantau pada pasien-pasien COVID kemarin ya. Jadi ini salah satunya kalau kenapa pada pasien-pasien COVID itu terjadi hiperkoagulasi yang menyebabkan kerusakan bahkan kematian multiple organ failure yang menyebabkan pasien-pasien mati ya meninggal itu tuh karena apa? Organ-organ yang inti utama itu nggak bisa berfungsi dari jantung, dari otak, dari ginjal ya tidak bisa berfungsi termasuk paru ya di situ karena adanya hiperkoagulasi. Makanya teman-teman penting banget ini belajar hemostasis dulu. Hemostasis orang cuma cerita jarang-jarang ya, mungkin pemeriksaannya praoperasi atau nanti kalau misalnya ada kelainan baru dicari ada hemofilia dan seterusnya. Tapi dengan kasus kemarin itu menjadikan kita semua care. Oh ya, ada penyakit ya yang namanya COVID tapi kok virus kok bisa bikin adanya gangguan hiperkoagulasi. Oke. Kemudian trombosis yang terkait dengan aterosklerotik ya di sini ya. Jadi aterogenesis ya pembentukan dari lemak-lemak ya pada endotel vaskuler, kemudian ada interaksi di situ ya, ada lipid sel endotel, kemudian kehadiran si monosit dalam bentuknya makrofag ya, kemudian di situ dia akan menimbulkan reaksi peradangan dan akan ditanggapi inflamasi itu dengan oleh datangnya si trombosit ya dan seterusnya, maka terbentuklah yang kita sebut dengan namanya aterosklerotik. Nah, cedera yang pada endotel itu menyebabkan disfungsi endotel. Nah, penyebab yang lainnya apa? Tadi Bu Lucy cerita, ada stres oksidatif, bisa karena rokok, bisa karena gula, ya, gula pada penderita diabetes mellitus, atau teman-teman sekarang itu bukan cuma gula pada penderita diabetes mellitus yang kita perhatikan. Teman-teman siapa yang suka minum minuman bermanis-manis? Coba ada yang bisa menyebutkan yang lagi trending, minuman manis tinggi gula. Coba apa? Ini mumpung ya. Nanti buka puasanya jadi milih nih, nggak bisa nih pakai yang banyak gula. Siapa yang mau sharing? Minuman yang banyak mengandung gula, teman-teman yang tahu bisa disebutkan apa? Soda, Bu, minuman bersoda. Oke, bagus sekali. Minuman soda itu sudah harus kita hindari. Jadi ya kadang sih pengen ya, Bu Lucy aja juga udah seperti ini aja, masih di usia segini aja tuh masih seneng gitu ya. Tapi dengan kita mengetahui soda itu kadar gulanya banyak tuh jadi ngeri ya. Jadi kalau minum juga ngicip-ngicip aja dan tidak dilanjutkan ya. Ada lagi mungkin apa yang dijual di ujung jalan sana, di ujung jalan sana, di depan kampus kita. Ayo apa? Oh, es teh. Oke, es teh jumbo ya, Fridolin sering beli ya. Itu juga sama, teman-teman. Itu juga gulanya tinggi. Jadi kalau sudah begitu gimana ya udah less sugar aja kalau masih butuh gulanya, misalnya karena kita buka puasa ya. Teman-teman itu diperhatikan. Kemudian ada stres hemodinamika, pasien-pasien hipertensi juga resiko. Ya, ini penyebab-penyebab lainnya termasuk juga ada virus ya. Jadi ini prosesnya semakin lumennya tertutup, lumen bersih ya. Proses aterosklerosis ini bukan pada saat dewasa seperti kita tambah tua begitu ya teman-teman.
dari proses bayi. Sekarang tidak dianjurkan bayi gemuk-gemuk, ya. Kenapa? Karena proses aterosklerosis ini bentuk dari mulai zaman bayi, zaman anak-anak, nanti sampai zaman tua. Sehingga semakin apa? Terbentuknya aterosklerosis yang semakin tebal, maka dia bisa membuat sumbatan. Nah, pasien-pasien kalau jantung itu diintip, dia pakai angiografi, dilihat seberapa lebar. Kalau sumbatannya terlalu terlalu besar dan dia membuat lumennya semakin kecil, maka butuh kadang dipasang ring, ya, dibutuh di bypass. Kalau sudah sumbatannya besar harus terpaksa dipotong, dipasang lagi, digandengkan dengan arteri yang lain, ya. Oke, terus kemudian tadi sudah ya dijelaskan emboli dan trombus. Nah, ini juga ada pasien-pasien dengan apa ini? Pasien-pasien dengan hiperkoagulasi, ya. Bisa karena kekurangan antitrombin, bisa karena kekurangan protein C. Tadi antitrombin heparin tadi ya. Ada kekurangan protein S, ada disfibrinogenemia kongenital, ada kelainan struktur dari plasminogen sehingga tidak bisa membongkar. Nah, selain itu juga ada tadi yang kita sebut ya, ada faktor 5, faktor 7, faktor 8, faktor 10, ada juga dengan faktor fibrinogen, ataupun juga ada kaitannya dengan trombosit langsung. Trombositosis ini juga menyebabkan kita sebut dengan kekentalan darah, ya. Tapi meskipun juga tadi kaitannya dengan hematokrit dan seterusnya. Salah satunya kita pelajari adalah trombofilia. Ini kaitannya dengan faktor 5, dia berlebihan. Faktor protein C-nya menurun malahan, ya. Dan fibrinolitik proteinnya juga menurun, menyebabkan di vein trombosis. Di satu sisi di titik arterinya dia bisa menyebabkan serangan jantung dan stroke, ya. Nah, demikian tadi yang disebut-sebut sama si Alfitra tadi ya. Ini ada penyakit yang ini bisa menyebabkan keguguran berulang ya. Jadi ini kita perhatikan, ada yang kita sering dengar pasien kena lupus ya, autoimmune disease, dan itu ternyata terkait dengan antikardiolipin antibody. Nah, detailnya nanti kita pelajari ya. Selain ada penyakit-penyakit yang lain yang terkait dengan hiperkoagulasi yang menyebabkan trombosis dan emboli pada pasien-pasien, ya. Saya kira itu ya yang bisa Bu Lucy sampaikan pada pagi hari ini. Kebetulan ini posisi masih di rumah karena kondisi fisik nggak terlalu oke, tapi nanti Bu Lucy tetap ke kelas ya. Ini kelas NB kan, nanti praktikum ya? Praktikum kan nanti? Betul ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi nanti kita persiapan untuk ujian. Jadi nanti Bu Lucy tetap hadir untuk di mana, di laboratorium. Saya kira itu, ini saya coba print dulu ya. Boleh foto bersama dulu sebentar. Siapa yang masih? Nah, oke, yang sudah hadir, yang nggak bubuk ya, boleh nyalain. Oke, oke, terima kasih. Ya, Rido nongol juga. Lukman, siapa yang mau nongol tadi? Lukman apa? Sandro. Oke, terima kasih. Franciscus. Ya, belum kelihatan. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih dan selamat pagi semuanya. Sampai jumpa nanti di laboratorium. Selamat Pagi, beristirahat Bu. dan makan Makasih, pagi. Bu. Ya, baik. Terima kasih semuanya.